sudah bau tanah ini tidak juga membuatmu sadar bahwa hanya berani berbuat licik dengan memanfaatkan tubuh anak kecil. Aku hanya ingin menyaksikan kehancuran Kartarajasa. Aku tidak terima kekalahanku. Ambil Mada, Gajah Mada, Kartarajasa dan seluruh Manggala Majapahit. Akan kubinasakan kalian. Apa yang kau tunggu, Mada? Apa kamu takut? Kenapa pangeran mengajak Mada ke tempat ini? Agar kita lebih leluasa untuk bertarung. Dan jangan harap ada satupun orang yang membelamu, Mada. Tunjukkan kesaktianmu. Buktikan kalau kamu sehebat yang dibicarakan orang-orang. Aku ingin tahu seberapa hebatnya kamu. Mada tidak mau kita beradu kesaktian. Mada tidak mau kita saling menyakiti. Sadarlah pangeran. Ah, sudahlah anak kecil. Ayo pangeran, kalahkan bocah itu. Aku akan membantumu. Apa aku harus membalasnya? Jika aku membalasnya, aku bukan menyerang musuh utamaku. Justru aku akan melukai pangeran. Biar aku yang menghadapinya. Tidak usah ikut campur. Jangan lukai pangeran. Dimas Gerbapati, berhenti menyerang Mada. Siapa sebenarnya dia? Kenapa dia menyebut pangeran hanya dengan sebutan Dimas? Kangbo, menyingkirlah. Aku tidak berurusan denganmu. Kangbo, siapa dia? Pangeran sudah mengenalnya. Berarti dia ini bukan orang sembarangan. Dimas, sadarlah. Kamu sedang dipengaruhi oleh seseorang. Tidak usah ikut campur. Menyingkirlah, Kangbo. Di mana mereka bertarung, Pak? Mengapa susah sekali mencari mereka? Sepertinya ada suara orang sedang bertarung. Mungkin itu mereka, Pak. Ayo kita cepat ke sana. Ayo. Kangbo, Gusti Putri. Gusti Putri. Gusti Putri. Gusti Putri. Berarti dia adalah keluarga istana Majapahit. Kangbo,
Bagaimana Kang Bo bisa ada di sini? Tadi aku sedang berjalan-jalan di hutan. Tiba-tiba aku mendengar suara pertarungan. Ternyata yang bertarung adalah Mada dan Dimas Garbapati. Pergilah kalian. Urusanku hanyalah dengan Mada. Menyingkirlah. Kang Mas, apa sebenarnya yang terjadi dengan Kang Mas? Seharusnya Kang Mas menerima kemenangan Mada dengan Lego. Mada sudah berjuang untuk memenangkan pertandingan ini. Dimas, aku sudah mengetahui semua tentang hal ini. Karenanya, aku ingin pergi ke istana untuk menemuimu dan untuk menemui Romo. Kahuripan sedang dilanda kekacauan. Jika kamu masih bermain dengan ketinggian hatimu, sama saja kamu tidak mempedulikan nasib rakyat yang menginginkan kedamaian tercipta di Kahuripan. Raden, awas! Cepat kalian pergi. Tinggalkan tempat ini. Baik, Paman. Baik, Paman. Ayo, Raden. Ya, Dimas. Mada, kamu juga pergi. Tinggalkan tempat ini. Tidak, Eyang. Mada akan tetap di sini. Ini semua gara-gara Mada. Cepat kamu pergi, Mada. Mada, kamu tak apa-apa? Mada tidak apa-apa, Gusti Putri. Untung saja Eyang Wungkuk datang menolong Mada. Semoga Eyang Wungkuk bisa menaklukkan orang yang merasuki Kang Mas. Semoga saja. Maaf, Pangeran. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Patiraga, keluarlah kamu dari tubuh anak itu. Atau aku tidak akan pernah memaafkanmu. Hanuraga, hebat juga penerawangan batinmu. Aku tidak peduli siapa anak ini. Yang aku inginkan adalah terwujudnya impianku untuk menghancurkan Majapahit dan mendirikan kembali kerajaan Gelang-Gelang. Itu tidak akan pernah terwujud. Karena aku akan selalu menghalangimu. Aku harus mencari cara agar aura jahat itu keluar dari tubuh pangeran. Menyerahlah Wungkuk, atau bocah ini akan mati kelelahan, dan kau akan dipersalahkan oleh istana. Sial, Hanuraga menggunakan ilmu totoknya untuk menghentikan gerakan Garbapati. Tinggal selangkah lagi. Aku tidak akan membiarkan Hanuraga menghalangiku.
Gajah Mada untuk satukan Nusantara. Putraku! Putraku Garbapati! Putraku! Bangun putraku! Paman, bagaimana keadaan putraku? Apa Mada melukainya? Punten dalam sewu Gusti Permaisuri. Pangeran Garbapati tidak apa-apa. Mada tidak melukainya. Garbapati! Garbapati! Paman, kenapa dia tidak bergeming? Apa dia baik-baik saja, Paman? Punten dalam sewu Gusti Permaisuri. Hamba mohon Gusti tenang. Garbapati! Garbapati bangun Garbapati! Garbapati! Garbapati bangun putraku! Nak! Garbapati! Paman! Kenapa dia masih tidak menjawabku, Paman? Matanya terbuka, berarti dia tidak pingsan. Garbapati bangun. Punten dalam sewu Gusti Permaisuri. Pangeran Garbapati tidak apa-apa. Dia sengaja hamba lumpuhkan agar supaya tidak membahayakan dirinya sendiri. Punten dalam sewu Gusti Permaisuri. Hamba mohon meninggalkan kami berdua demi keamanan kita semua. Baik, Paman. Tapi Paman tolong segera sembuhkan putraku Garbapati. Pangeran. Eyang, kenapa aku ada di bangsal pengobatan? Punten dalam sewu Pangeran. Pangeran tidak apa-apa. Tapi sebaiknya Pangeran beristirahat. Pangeran masih lemah. Saya akan memanggil Kinaraya Pada untuk mengobati Pangeran. Tunggu dulu, Eyang. Apa yang terjadi denganku? Katakanlah. Ampun Pangeran. Hamba akan cerita kalau Pangeran nanti sudah sembuh. Sebaiknya Pangeran sekarang beristirahat. Baiklah. Terima kasih, Eyang. Ayunda, maafkan Mada. Selama ini Mada tidak tahu. Yang menolong Mada adalah putri Gusti Prabu. Tidak apa-apa, Dimas Mada. Mada sangat berterima kasih pada Ayunda. Tidak usah berterima kasih. Apa yang aku lakukan, kelak akan setimpal dengan apa yang kamu korbankan. Maksud Ayunda? Ibunda sering bercerita tentang kamu kepada aku, Mada. Kanjeng Ibu Ayunda sering menceritakan tentang Mada. Padahal Mada tidak pernah bertemu dengan beliau. Kanjeng Ibu Kang Bodhya Gitarja adalah Ratu Dewi Anam Gayatri. Kami tinggal di istana Kahuripan. Jika nanti kamu sudah memulai tugasmu di sana, kamu akan bertemu beliau. Baiklah Dimas Mada, aku pamit pergi. Dan kamu Dimas Aditya, sampaikan salam hormatku kepada Romo Prabu dan Ibunda Ratu Dara Petak serta Dara Jingga. Kalian tidak apa-apa? Kami tidak apa-apa, Paman. Di mana Gusti Putri? Kambo sudah pergi ke Kahuripan. Dia minta agar Kang Mas bisa segera pergi ke Kahuripan. Ayo,
Sebaiknya sekarang kita kembali ke istana. Baik, Paman. Punten dalam sewu. Paman, bagaimana keadaan Garbapati? Iya, Paman. Bagaimana keadaan putraku Garbapati? Ampun Gusti Prabu. Keadaan pangeran sudah membaik. Hamba sudah meminta Kinaria Pada untuk membuat ramuan penyegar. Syukurlah. Kanda, bagaimana kalau sekarang juga kita melihat keadaan putra kita Garbapati? Baik, Dinda. Paman, terima kasih telah menjaga Garbapati. Sama-sama Gusti Prabu. Hamba mohon pamit. Biung! Biung! Mada, Biung. Kamu sudah pulang, Nak. Mada pulang, Biung. Biung khawatir sekali sama kamu, Nak. Kamu baik-baik saja kan, Mada? Berkat doa Biung, Mada tidak apa-apa, Biung. Biung jangan menangis lagi ya. Bagaimana dengan pertandingan itu, Nak? Apa kamu memenangkannya? Iya, Biung. Mada, kenapa kamu terlihat tidak bahagia memenangkan pertarungan itu? Mada, Eyang baru saja pulang dari istana kan? Bagaimana dengan Pangeran Garbapati? Memangnya ada apa dengan Pangeran Garbapati? Apa benar Ki Patiraga yang merasuki Pangeran Garbapati? Sehingga Pangeran Garbapati menyerang Mada dengan membabi buta. betul. Semua ini perbuatan Patiraga. Patiraga? Pangeran menyerang kamu, Nak? Sebenarnya apa yang terjadi pada Mada, Paman? Panjang ceritanya Mangrani. Tapi kamu baik-baik saja kan, Mada? Mada baik-baik saja, Biung. Biung tidak usah khawatir. Eyang, bagaimana cara mengalahkan Ki Patiraga, Eyang? Patiraga itu orang yang sakti sekali. Sinuwun sekalipun belum tentu bisa mengalahkannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Eyang? Tidak ada yang harus kita lakukan. Percayalah, kejahatan itu akan sirna oleh kebaikan. Apa yang dikatakan Eyang itu benar, Mada. Lebih baik sekarang kita pulang. Baik, Biung. Eyang, Mada pamit pulang, Eyang. Terima kasih, Paman. Ayo, Mada. Putraku, bagaimana keadaanmu? Romo Prabu, Kanjeng Ibu, Kamu tidak apa-apa? Ada apa denganmu? Kanjeng Ibu sangat mengkhawatirkanmu. Tenanglah, Dinda. Garbapati baik-baik saja. Biarkan dia beristirahat dahulu, sampai kondisinya benar-benar pulih. Iya, Kanjeng Ibu. Jangan menangis lagi. Garbapati sudah tidak apa-apa. Maafkan Garbapati, Kanjeng Ibu, karena membuat Kanjeng Ibu cemas. Dinda, Garbapati baik-baik saja. Sebaiknya kita tinggalkan dia untuk beristirahat terlebih dahulu sampai dia pulih. Punten dalam sewu, Kanda Prabu. Apa boleh Dinda tetap di sini untuk menjaga Garbapati? Dinda juga butuh istirahat. Aku tidak mau kalian berdua jatuh sakit. Mari, Dinda. Sendiko, Kanda Prabu. Putraku, Kanjeng Ibu pergi istirahat dulu.
Nanti Kanjeng Ibu kembali lagi untuk melihat kamu ya, Nak. Baik Kanjeng Ibu. Akhirnya aku berhasil mendapatkan ragamu lagi, Garbapati. Hanuraga, jangan pikir aku bodoh. Aku tidak akan melepaskan Garbapati. Aku akan menggunakan dia dengan cara apapun untuk menghancurkan Majapahit. Sang Gajah Mada, untuk satukan Nusantara. Kau Sang Gajah Mada, untuk satukan Nusantara. Gusti Prabu itu orang yang sangat bijaksana. Bukan hanya Pangeran Garbapati yang diajar menjadi pemimpin, tapi juga Mada. Tapi Mada hanya dititahkan untuk menemani Pangeran Garbapati, Paman. Betul. Menemani orang yang membuat kejahatan, mendapat kehinaan. Tapi menemani orang yang belajar, mendapat pelajaran juga. Mada sudah dipersiapkan untuk menjadi pendamping raja yang akan datang. Tapi, kenapa harus ke Kahuripan, Eyang? Sebab di sana ada Ratu Anung Gayatri, permaisuri Prabu Kartanajasa, yang sangat didengar ucapannya, sangat bijaksana dan sangat arif. Ratu Anung Gayatri adalah putri dari Gusti Prabu Kartanegara dari Singasari. Beliau sangat paham soal pemerintahan. Selain sayang, Gusti Prabu Kartanajasa sangat segan terhadap Gusti Ratu Anung. Kenapa tinggal di Kahuripan, Eyang? Kenapa tidak tinggal di Majapahit? Beliau lebih memilih hidup sebagai bikuni, meninggalkan urusan dunia, dan mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi. Itu sebabnya Pangeran Garbapati dikirim sebagai juara raja untuk mendapat pendidikan pemerintahan sekaligus pendidikan agama. Karena seorang raja yang baik adalah paham betul soal pemerintahan sekaligus agama. Di sana nanti kamu akan bertemu dengan Gusti Gitaria dan Gusti Wiyat, Putri Sinuwun dengan Gusti Ratu Anum. Mada sudah ketemu, Eyang. Orangnya sangat baik. Syukurlah. Dimas, kemana saja kamu selama ini? Apa yang sudah terjadi kepadamu? Ceritanya panjang, Kakak. Ceritakanlah, Dimas. Aku ingin mendengar ceritamu. Selama kamu menghilang, kamu mengira kalau kamu... Kakak, maut itu telah menghampiriku. Tapi aku selamat, karena dia telah menyelamatkanku. Siapa yang telah menyelamatkanmu? Ayo ceritakanlah. Jangan membuat aku penasaran. Siapa yang telah menyelamatkanmu, Dimas? Dia orang yang sama, Kakak. 2 kali dia telah menyelamatkanku. Apa dia seorang perempuan? Kakang tahu dari mana? Aku bisa membaca dari guratan senyum di mukamu, Dimas. Aku curiga. Kamu sengaja menantang maut agar kamu bisa bertemu lagi dengan malaikat penyelamatmu. Dia bukan perempuan biasa, Kakak. Ilmu kanuraganya sangat mumpuni.
Tapi aku nggak habis pikir. Kenapa dia mau tinggal di tempat yang sepi dan terpencil? Tanpa ada siapa-siapa. Dia tinggal sendiri, Kakak. Mudah-mudahan saja dia bukan ratu siluman. Tapi siapapun dia berhasil membuatmu jatuh cinta, Dimas. Lain kali apabila kau menghilang, bawalah dia serta ke istana. Suatu saat nanti Kakang harus ketemu. Dia perempuan yang cantik yang pernah aku lihat. Senyumannya, kelembutannya, memberikan kekuatan untuk aku, Kakang. Ragaku sekarang di sini, Kakang. Tapi sukmaku sedang menari-nari bersamanya di sana. Begitulah, Kak. Kakak? Kakang? Berarti dari tadi saya ngomong sendiri. Pertarungan jago ini, pertarungan teraneh yang pernah aku ikuti. Benar, Kang. Sepertinya dalam pertandingan ini sudah terjadi kecurangan. Tidak adil, Kang. Siapa kalian? Dari daerah mana kalian? Tidak penting dari mana kalian berasal. Yang penting adalah kami tahu persis apa yang sedang kalian bicarakan. Tahu apa kamu? Aku tahu bahwa pertandingan tarung jago memang sengaja dibikin untuk mempermainkan kalian semua. Apa maksudmu? Gusti Prabu dari awal sudah memilih Mada. Oleh karena itu, dia selalu menunda-nunda pertandingan. Dan kalian semua ini hanyalah boneka permainan. Ini tidak adil. Kita semua dipermainkan. Jangan-jangan Gusti Prabu memang sengaja mempermainkan kita. Padahal ilmu kita itu sudah mumpuni. Tapi kenapa dengan sangat mudah kita dikalahkan oleh Gajah Mada yang masih bau kencur? Itu karena kalian dicurangi. Ada sosok gaib yang membantu Mada. Jadi, Mada bisa mengalahkan kalian dengan mudah. Berarti benar. Kita semua ini dipermainkan. Keterlaluan Gusti Prabu. Kalau begitu, kita harus menuntut balas. Ya, tenang, tenang. Kalian jangan gegabah. Karena hanya ada satu cara yang dapat menaklukkan Mada. Bagaimana caranya? Ayo cepat katakan. Kalian harus mengambil keris condong campur. Karena hanya dengan keris itulah Mada dapat ditaklukkan. Tapi bagaimana caranya mengambil keris itu? Keris condong campur akan terus melayang-layang sebelum ada yang bisa menaklukkannya. Jadi, sekarang cepat kalian temukan dan taklukkan keris itu. Kalau begitu, kita semua menyebar. Kita cari keris condong campur itu. Ayo. Ya, setuju. Ayo. Setuju. Ayo. Mada, cepat atau lambat, seorang pendekar akan menemukan keris itu dan akan membunuh. Rencana Bopo memang hebat. Untuk mengalahkan Mada, tidak perlu buang-buang tenaga. Mereka mau saja kita jadikan alat. Wah, cahaya apa itu? Jangan menghiraukan, jangan nyantar loh. Wah, cahayanya pergi. Ayo. Tolong, tolong, tolong.
ke istana. Ayo. Kenapa kalian berlarian? Siapa yang menyerang kalian? Ada keris sakti sedang mengamuk. Keris itu bisa menyerang siapa saja. Dan banyak yang tewas karena keris itu. Permisi. Jangan-jangan itu keris condong campur. Iya betul. Itu keris milik Mada. Kalau begitu, ayo cepat kita tangkap keris itu. Ayo. Itu kerisnya. Ayo cepat kita tangkap keris itu. Ayo. Makhluk apa itu? Kalian ingin menangkapku. Ayo kita serang. Malas rasanya aku mengantarkan ramuan ini kepada Pangeran Garbapati. Paling-paling dia nggak mau tuh minum ramuanku ini. Punten dalam sewu, Pangeran. Maaf karena sudah menunggu lama. Ampun Pangeran, hamba hanya ingin membawakan obat penyegar untuk Pangeran. Aduh, ada apa sih dengan Pangeran Garbapati? Kenapa ia menatapku seperti ingin memakanku? Sepertinya aku bisa memanfaatkan tubuh anak ini untuk sementara. Ampun Pangeran, apa salah saya Pangeran? Aduh, ada apa dengan Pangeran Garbapati? Kenapa tatapannya jahat sekali? Kenapa kamu tancap? Kau sang gajah Mada.
Mada untuk satukan Nusantara. Punten dalam sewu, Kanda. Bagaimana dengan keberangkatan Pangeran Garbapati ke Kahuripan? Kondisinya saat ini masih belum pulih. Apakah keberangkatannya masih bisa ditunda? Semakin lama kita menunda perjalanan ini, rakyat Kahuripan akan berpikir kita mempermainkan nasib mereka. Mereka membutuhkan seorang pemimpin. Punten dalam sewu, Kanda. Kang Bo, maaf jika aku lancang. Tapi bukankah Raden Aditya bisa menggantikan tugas itu sampai Pangeran Garbapati bisa menjalankan tugasnya? Jelas tugas ini tidak bisa diwakili, Rayu. Garbapati telah diangkat menjadi putra mahkota, sekaligus pejabat Yuwa Raja di Kahuripan. Punten dalam sewu, Kang Bo. Aku hanya memikirkan kesehatan dan keselamatan Pangeran Garbapati. Lagi pula, Raden Aditya juga mempunyai kecakapan yang sama untuk memerintah. Tidak, Rai. Aku tidak ingin rakyatku terombang-ambing dan merasa bahwa pihak kerajaan pelin-pelan dalam menentukan seorang pemimpin. Maafkan aku jika usulanku kurang berkenan di hati Kang Bo. Sudahlah, kita akan bicarakan hal ini lagi ketika Garbapati sudah pulih. Ini sungguh tidak adil. Aditya seharusnya mendapatkan hak yang sama seperti Garbapati. Aditya memiliki kemampuan dan kecerdasan yang lebih dibandingkan Garbapati. Tapi nampaknya Kanda Prabu dan Kang Bo Dara Petak lebih memihak pada Garbapati. Kebetulan, Tanca. Bopo butuh bantuan kamu. Bopo mau meracik ramuan. Tanca, Bopo butuh bantuan kamu, nak. Kenapa kamu, Tanca? Tanca, ini Bopomu, nak. Tanca, kenapa kamu, Tanca? Hah? Ini Bopomu, nak. Kenapa kamu jadi liar seperti ini? Ini Bopomu, nak. Tanca, ada apa denganmu, Tanca? Permisi, Kinaraya Pada. Terjadi dengannya. Cepat kamu lapor ke Gusti Prabu atau Permaisuri. Baiklah. Punten dalam sewu, Gusti Permaisuri. Ada apa, prajurit? Ampun Gusti Permaisuri, kami melihat pangeran pingsan di muka pintu bangsal pengobatan. Ada apa dengan putraku Raden Garbapati? Kami tidak tahu, dan kami tidak melihat apa-apa di sana. Ayo Kang Bo, mari kita lihat Garbapati sekarang. Punten dalam sewu, Gusti. Kenapa kamu terburu-buru seperti itu, Sempana? Saya sedang mengejar Tanca, Gusti. Ada apa dengan Tanca? Tadi saya lihat, Tanca menyerang Kinaraya Pada.
Bagaimana mungkin Tanca bisa menyerang boponya sendiri? Saya juga tidak percaya kalau dia menyerang boponya sendiri, Gusti. Tapi kalau saya lihat dari matanya, sepertinya dia bukan Tanca, Gusti. Di mana Tanca sekarang? Keluar istana, Gusti. Ayo kita kejar. Ayo, Gusti. Silakan. Putraku, Garbapati. Nak, ada apa denganmu? Rai, Kang Bo, sebaiknya kita cepat memanggil Ki Narayapada untuk memeriksanya. Iya, Rai. Prajurit, cepat panggil Ki Narayapada. Sendiko, denganmu. Ini aku, Aditya. Raden, apa kamu nggak apa-apa, Raden? Saya baik-baik saja. Di mana Tanca? Dia sudah pergi. Prajurit, kejar dan tangkap Tanca. Sini kau, Gusti. Ayo, aman Tanca. Punten dalam sewu, Gusti Permaisuri. Ki Narayapada, tolong segera periksa putraku. Baik, Gusti. Ada apa dengan putraku, Ki? Anakku, apa yang sudah terjadi padamu, anakku? Mohon ampun, Gusti Permaisuri. Tadi Tanca mengamuk di luar istana. Dia menghajar beberapa orang prajurit. Dan Raden mencoba untuk melerai mereka. Dan dia kena pukulan Tanca. Ki Narayapada, apa yang anakmu sudah lakukan? Apakah dia ingin menjadi pemberontak di istana? Ampun, Gusti Permaisuri. Hamba juga tidak tahu apa yang terjadi dengan anak hamba. Paman Anabrang, Hamba Gusti Permaisuri. kerahkan seluruh prajurit. Cari Tanca dan jebloskan dia ke penjara. Kau sang gajah mada, untuk satukan Nusantara. Kau sang gajah mada, untuk satukan Nusantara. Kerahkan seluruh prajurit. Cari Tanca dan jebloskan dia ke penjara. Sendiko, Gusti Permaisuri. Dinda, Punten dalam sewu, Gusti. jangan bertindak gegabah. Kita tidak bisa menghakimi seseorang sebelum kita tahu inti permasalahannya. Selama ini, Tanca adalah anak yang baik. Perilakunya tidak pernah urakan, dan dia tidak pernah menyakiti orang lain. Jika benar ini baru pertama kali, kita harus mencari tahu bagaimana dia bisa bersikap seperti itu. Ampun, Gusti Prabu. Jika memang anak hamba bersalah, hamba minta biar hamba yang menanggung hukuman. Tidak. Aku belum memutuskan apa-apa. Narayapada, obati kedua putraku. Nanti kita akan membahas persoalan ini lagi setelah Tanca ditemukan.
Apaan itu? Sini kamu. Baik, Guru. Lihat di sini. Mana tangan? Ternyata cuma segitu saja kemampuanmu. Percuma aku ini mengajarimu. Ternyata kau belum mendalami ilmuku ya. Nenek Gendeng ini sungguh hebat. Luar biasa. Gerakannya tidak terlalu bagus. Tapi sulit ditebak oleh lawan. Dengan gaya seperti itu, tidak akan ada yang mengira kalau ilmunya demikian hebat, demikian tinggi. Wedan. Ternyata kau mengakui kehebatanku. Kenapa? Bingung. Walaupun kau hanya berbicara di dalam hati, tapi aku bisa mendengar. Ajarin aku, Guru. Ajarin aku, Guru. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya, Guru. Baik, apa syaratnya, Guru? Kau harus mengikuti semua gerakanku. Iya. Kau hafalkan juga mantranya. Apa mantranya, Guru? Kendil 1000 pecah 1 tinggal 999. Kendil 999 pecah 1 tinggal 998. Seterusnya kau hafalkan sampai kendil-kendilnya pecah semua. Aduh, Guru. Kendil 1000 itu harus pecah, Guru. Ayo lakukan. Ya, baik, Guru. Pek. Kendil 1000 pecah 1 tinggal 999. Pecah 1 tinggal 998. Pek pecah 1 tinggal 997. Pecah 1 tinggal 996. Pecah 1 tinggal 996. Pecah 1 tinggal 996. Pecah 1. Guru, pecahin semua, Guru. Belum pecah semua. Hah? Terus. Pecah 1 tinggal 995. Pecah 1 tinggal 994. Pecah 1 tinggal 993. Guru. Pecah 1 tinggal 992. Pecah 1 tinggal 991. Pecah 1 tinggal 900. Belum pecah semua. Mada memang hebat. Sekali gerak, wus, mental. Memang tidak salah ya kalau Gusti Prabu memilih Mada untuk ke Kahuripan. Tapi kan kita tidak bisa bermain dengan dia lagi. Aku kan mau belajar silat lagi. Walaupun Mada tidak bersama kita, Mada pasti akan selalu ingat dengan kita. Ya, apalagi aku, teman baiknya. Gandor. Tanja! Sepertinya kamu dari istana. Pasti sana sedang mempersiapkan keberangkatan ya? Iya. Mada sedang apa di sana? Itu bukan urusanku. Asal kalian tahu, aku sama sekali tidak peduli dengan Mada dan keberangkatannya ke Kahuripan. Kenapa kamu bicara seperti itu? Kamu mau melawanku? Hah? Rasakan ini! Tanja! Bangun, Jati! Kamu enggak apa-apa? Aku akan balasmu, Tanja! Jangan! Biarkan saja. Biarkan. Maafkan saja dia. Tanca sangat aneh. Sepertinya
dia tidak mengenal kita semua. Teman-teman, Ranggajati, kamu kenapa? Ranggajati diserang Tanca. Tanca? Kenapa dia menyerang Ranggajati? Kami hanya menanyakan persiapanmu di istana sebelum ke Kahuripan. Tapi Tanca marah dan ingin menyerang Gandor. Tapi Ranggajati menghalangi dan malah terkena pukulan Tanca. Kalian tunggu di sini. Mada akan mencari Tanca. Mada harus tahu kenapa Tanca berbuat seperti ini. Hati-hati, Mada. Hati-hati ya, Mada. Iya. Bergeraklah ke arah utara, dan kamu akan menemui apa yang aku butuhkan. Keris condong campur. Itulah satu-satunya pusaka yang aku butuhkan untuk membinasakan Kertarajasa dan keluarganya, serta meruntuhkan Majapahit. Tanca, kenapa kamu ada di tempat seperti ini? Kamu hendak mencari akar-akaran. Aku akan membantumu. Tanca, kamu mau kemana? Jangan banyak bicara kamu. Apa yang terjadi dengan Tanca? Kenapa tiba-tiba ia menjadi sangat kuat? Paman. Ampun, Gusti. Mau pergi kemana? Kenapa terlihat seperti buru-buru? Ampun, Gusti. Hamba ingin mencari Tanca. Paman, saat ini para penggawa sedang mencari Tanca. Lebih baik Paman menunggu di istana. Tapi hamba tidak bisa tenang sebelum Tanca ditemukan, Gusti. Paman, saat ini Tanca sedang dirasuki hawa jahat. Tidak aman bagi Paman untuk menemui Tanca saat ini. Kalaupun Paman bisa menemukannya, Tanca bisa melukai Paman. Tapi... Sudahlah, Paman. Lebih baik Paman sekarang istirahat di istana, sampai para penggawa kembali ke istana. Baik, Gusti. Aku harus mengejar Tanca. Anak itu lagi. Daya juangnya membuat aku kagum. Pantas Kelabang Wilis ingin mengangkatnya jadi murid. Aku pun tertarik. Apalagi dia satu-satunya orang yang bisa menaklukkan keris condong campur. Aku yakin suatu saat nanti dia akan menjadi penggawa Majapahit yang tak terkalahkan.
Aku bisa merasakan auranya pada saat aku pertama kali bertemu dengan dia. Tanca, kembali ke istana. Kau memerintahku, Mada. Ingat, aku Mada. Kau musuhku, Mada. Aku mengenali jurus ini. Iya, ini jurus milik Kipati Raga. Dia merasuki tubuh Tanca. Pergilah, Mada. Aku masih punya urusan yang lain. Kamu ingin memburu keris condong campur, Tanca? Mada, aku akui memang hebat murid Kanuraga. Pantas Kartarajasa mengistimewakan dia. Kembalilah, Tanca. Tidak, aku tidak mau kembali sebelum aku mendapatkan keris condong campur untuk mengalahkanmu. Kipati Raga, kamu memang licik. Aku tidak akan memaafkanmu kalau terjadi sesuatu dengan Tanca. Dengar bocah, satu saat kita akan bertarung di medan pertarungan sesungguhnya. Jadi saat ini, aku akan terus bermain-main denganmu. Mada, Eyang, Pati Raga terus beraksi. Kali ini yang menjadi korban Tanca. Ini harus dihentikan. Ada dan tidak adanya Bopo, aku akan tetap mencari keris itu. Dengan keris itu, aku bisa mengalahkan Mada. Maafkan aku, Bopo. Condong campur, pulanglah sebelum aku menghabisimu. Karena keris itu milikku. Tidak ada seorang pun yang boleh memburunya tanpa izin dariku, kecuali kalau kamu ingin menjadi anak buahku. Tanca mendadak menjadi sakti. Menyingkirlah Kebu Ireng. Guru, tugasmu untuk sementara sudah selesai. Bersenang-senanglah dulu.
Nanti aku akan memberimu tugas yang baru. Baik, Guru. Guru lebih memilih Tanca untuk menjalankan tugas. Itu artinya Guru sudah tidak percayaku lagi untuk menjalankan tugas. Ini semua gara-gara Mada. Tapi tidak apa-apa. Aku akan mengembalikan kepercayaan Guru lagi. Aku bersumpah akan merebut keris condong campur. Kelabang Wilis, aku harap kau cepat sembuh. Karena masih banyak mimpi yang harus kita wujudkan. Nyawa dibalas dengan nyawa. Kehancuran dibalas dengan kehancuran. Wijaya, aku akan membuatmu merasakan sakitnya ditinggal oleh orang yang paling disayang. Ada apa dengan Tanca, Mada? Iya, Mada. Kelihatannya Tanca sangat lemah. Dia terkena pukulan sangat beracun. Aku